Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Naluri Bismi Ikhwana dengan NIM 21016095 dan Sangkot Matua Rizki dengan NIM 21086456. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai konsep faktor yang mempengaruhi fungsi dan gaya kepemimpinan pendidikan. Tugas ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yakni mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Nofrianti Ahyar MPD. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. PPT-nya Kak, tunjukin dulu. Baiklah, yang pertama yaitu konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah proses untuk memengaruhi atau memberi oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dalam hubungan ini, sang pemimpin diharapkan sebagai dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Pemimpin harus mempunyai jiwa yang tegas dan adil, cepat dalam memutuskan kepastian dalam organisasi. Pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambilnya, dan berdasarkan jiwa seorang pemimpin itu sendiri, dia mampu membangun organisasi yang lebih baik dan berjalan harmonis. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kepemimpinan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, visi dan tujuan. Visi dan tujuan ialah seorang pemimpin pendidikan yang efektif harus memberikan visi yang jelas dan tujuan yang terarah untuk menginspirasi dan memandu seluruh anggota sekolah. Visi yang kuat dan tujuan yang jelas akan membantu menciptakan arah yang konsisten dan memberikan fokus pada upaya pembelajaran dan pencapaian siswa. Dan yang kedua, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan yang baik sangat penting dalam mempengaruhi fungsi kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu memimpin, mengorganisir, dan mengelola berbagai aspek sekolah, termasuk pengembangan staf, manajemen sumber daya, dan pembuatan keputusan yang tepat. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting bagi seorang pemimpin pendidikan. Kemampuan untuk mendengarkan mendengarkan empati, mengartikulasikan visi dan tujuan, serta berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi staf dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan dapat mengaruhi fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, budaya sekolah yang positif. Fungsi kepemimpinan pendidikan juga dipengaruhi oleh budaya sekolah yang dibangun oleh pemimpin. Budaya sekolah yang positif menciptakan lingkungan di mana siswa dan staf merasa aman, dihormati, dan didukung. Dan selanjutnya, perubahan dan inovasi. Fungsi kepemimpinan pendidikan juga dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemimpin untuk mengelola perubahan dan mendorong inovasi dalam pendidikan. Dan yang ketujuh, fungsi dan sumber daya. Fungsi kepemimpinan pendidikan dipengaruhi oleh dukungan dan ketersediaan sumber daya yang diberikan kepada seorang pemimpin, dukungan dari pihak otoritas pendidikan, sumber daya finansial. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Naluri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni mengenai gaya kepemimpinan dan fungsinya. Yang pertama, fungsi kepemimpinan.
Fungsi kepemimpinan adalah fungsi kepemimpinan dalam pendidikan yakni ialah guna mendayagunakan guru, staf, karyawan, siswa, dan masyarakat untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Menurut M. Anwar, dalam mewujudkan tujuan kepemimpinan di sekolah memerlukan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pendidikan, yang kedua mendayagunakan warga sekolah, meliputi guru, karyawan, siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang dinamis, harmonis, dan nyaman. Yang kedua, gaya kepemimpinan pendidikan pembelajaran. Gaya kepemimpinan pendidikan pembelajaran merujuk pada cara seseorang, pemimpin atau kepala sekolah, memimpin dan mengolah proses pembelajaran di sekolah. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan pendidikan pembelajaran umum. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Merupakan gaya kepemimpinan yang fokus pada motivasi dan menginspirasi staf dan siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Gaya ini berupa kefokusan pemimpin dalam memberikan insentif dan penghargaan kepada staf dan siswa sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian yang baik. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini melibatkan partisipasi dan keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan ini melibatkan pemimpin yang mengambil keputusan secara tunggal dan memberikan instruksi yang jelas kepada staf dan siswa. Yang kelima, kepemimpinan transformasional instruksional. Gaya kepemimpinan ini menggabungkan elemen-elemen kepemimpinan transformasional dan instruksional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.